Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini terus mengalami kebaikan dan sukacita yang daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali persiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati kekuatan, kemurahan, bahkan kasih-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang kembali Tuhan beri bagi kami. Kami mau kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini saya rindu kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya siapkan dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayatnya yang ke-23 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Alkitab kalau kita belajar, di Alkitab itu hati itu meliputi pikiran, perasaan, tindakan, kehendak maupun emosi. Bahkan hati itu berbicara soal keberadaan hidup manusia. Bahkan dalam Alkitab ada beberapa contoh. Kita buka bersama dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-9a, di sana berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Kemudian Amsal 17 ayat 22a, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemudian dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-33a, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian. Saudara, hati itu adalah tempat kita merasakan sukacita. Hati adalah tempat kita merasakan ketenangan. Di hati kita adalah tempat kita merasakan sakit hati. Bahkan dalam hati kita juga adalah tempat kita merasakan kerinduan. Nah, kita kembali pada ayat di awal tadi, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati kita adalah sumber kehidupan yang harus kita jaga. Sekali lagi, hati adalah sumber kehidupan yang harus kita jaga. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Coba kita perhatikan dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-9. Siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir dari dosaku? Hal yang pertama saudara, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Milikilah sumber yang bersih. Saudara, PAM atau perusahaan air minum saudara, itu harus memiliki sumber air yang bersih. Karena kalau tidak, masyarakat akan komplain. Itu harus dijaga kebersihannya, tidak kena polusi, tidak kotor. Karena air itu akan disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan ketika sumber airnya atau waduknya itu kotor, perusahaan air minum itu pasti akan memiliki masalah yang sangat besar. Masyarakat pasti akan komplain karena air yang disalurkan itu, kebersihannya itu sangat memprihatinkan. Nah, demikian juga dengan hati kita saudara. Kalau hati kita adalah sumber kehidupan itu kotor, kena polusi, saudara, tidak bersih, maka tidak ada harapan bagi saya dan saudara untuk hidup.
Kita berusaha sekuat tenaga kita memperbaiki hidup kita. Kita berusaha sekuat tenaga kita memperbaiki kelakuan kita. Tapi kenapa seolah-olah usaha yang kita lakukan itu mengalami kegagalan? Saudara, mengapa seringkali ada iri hati di hati kita? Mengapa seringkali ada kepahitan di hati kita? Mengapa seringkali ada kemabukan, seringkali ada pesta pora, seringkali ada percabulan, seringkali ada perselisihan, seringkali ada iri hati dan dengki mementingkan diri sendiri. Saudara, saya pastikan kenapa itu bisa terjadi, karena sumber yang ada dalam hidup kita itu adalah kotor. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya perlunya kita itu memiliki sumber yang bersih untuk masuk di hati kita. Karena hati kita ini firman Tuhan katakan adalah sumber kehidupan. Nah, bagaimana caranya agar hati kita ini bisa bersih? Hanya satu saja saudara, coba kita lihat dalam firman Tuhan Yohanes 7 ayatnya yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya apa saudara? Untuk bisa menjaga hati kita tetap bersih, kita harus miliki sumber yang bersih. Sumber yang bersih itu akan kita miliki ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ke dalam kendali Tuhan, maka firman Tuhan katakan hati kita itu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itu hal yang pertama. Untuk bisa menjaga hati kita, milikilah sumber yang bersih. Kita pastikan bahwa sumber kita adalah firman Tuhan yang terus membuat hidup kita semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22, masih berkaitan dengan bacaan kita yang awal tadi. Di sana dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepadaku, kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Jaga setiap air yang masuk. Saudara, jelas dalam pembacaan kita saat ini di sana Alkitab mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan firman Tuhan. Bahkan Alkitab juga mengajarkan bahwa arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara, pertanyaannya, apa yang menjadi perhatian kita hari-hari ini? Apakah firman Tuhan yang menjadi perhatian kita? Ataukah lingkungan kita yang menjadi perhatian kita? Masalah kita yang menjadi perhatian kita? Atau hal-hal yang membuat iman kita goyah yang menjadi perhatian kita? Kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara, kita harus menjaga setiap apa yang masuk di hati kita. Ya, kalau kita membiarkan firman Tuhan terus mengisi hati kita, membiarkan Tuhan bekerja atas hati kita, saya percaya kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang berdampak. Bahkan hari-hari ini, kemanakah kita mengarahkan telinga kita? Saudara, biarkan firman Tuhan yang terus menerus kita dengarkan. Kita arahkan perhatian kita arahkan telinga kita kepada firman Tuhan. Seringkali kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, karena itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita hari ini maupun yang di masa yang akan datang. Mari hari-hari ini kita mulai mendengarkan
video-video, kita boleh menyaksikan video rohani, kita boleh mendengarkan puji-pujian rohani. Saya percaya dengan puji-pujian itu akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Karena apa saudara? Yang masuk itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian saya dan saudara. Mari lebih lagi kita membangun hidup kita untuk terus-menerus giat dalam mencari Tuhan. Dengan saat teduh saya pikir terlalu banyak renungan-renungan yang sudah dibagikan. Kita bisa menonton, kita bisa membaca firman Tuhan. Itu dari kita, bagaimana respon kita untuk terus belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian hal yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Hal yang ketiga dalam ayatnya yang ke-22 dari Amsal 4 di sana dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, kalau Bapak Ibu baca dalam ayatnya yang ke-24, Bapak Ibu bisa baca di rumah, kemudian sampai ayatnya yang ke-27, saudara, itu adalah gambaran kerohanian yang sehat dan kuat. Saudara, kalau mulut bibir kita itu berkata tentang kebajikan, kalau tatapan mata kita itu terus tertuju kepada Tuhan, kalau kaki kita saudara itu tidak membuat kita tersesat, itu berarti kerohanian kita itu sehat. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Artinya apa saudara? Mata kita, semua hal yang kita lakukan saudara, itu akan sangat berdampak dalam hidup saya dan saudara. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, itu semua akan terekspresi dari keadaan hati saya dan saudara. Kalau mulut kita masih berkata-kata hal yang buruk, masih berkata-kata tentang hal yang negatif, masih suka berkata-kata hal-hal yang kotor, saudara, sebenarnya bukan mulut kita yang bermasalah, tetapi hati kita. Kemudian kalau kaki kita saudara masih membawa kita ke tempat-tempat yang salah, saya mau katakan bukan kaki kita yang bermasalah, tetapi sebenarnya hati kita yang bermasalah. Kemudian kalau mata kita masih tergoda untuk hal-hal yang duniawi, mata kita masih melihat hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, timbul hawa nafsu, saya mau katakan sebenarnya bukan mata kita yang bermasalah, tetapi hati kita yang bermasalah. Itulah pentingnya saudara. Biar kerohanian kita terus sehat hari-hari ini, kita perlu kembali datang kepada Yesus. Kita minta ampun kalau di masa-masa ini masih ada hal yang salah yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Baik itu perkataan kita, lewat tindakan kita, bahkan semua aspek hidup kita, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan pengampunan yang daripada Tuhan yang melayakkan saya dan saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, biar kebenaran ini terus menguatkan saya dan saudara, memotivasi saya dan saudara. Biar semakin hari kita semakin menjadi pribadi yang terus mau membangun hidup kita, kerohanian kita, sehingga kerohanian kita menjadi sehat. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Milikilah sumber yang bersih, yaitu firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua, tetap jaga apa yang masuk di hati kita. Firman Tuhan, biarkan firman Tuhan yang menguasai hati, pikiran saya dan saudara. Kemudian hal yang terakhir, uji setiap apa yang keluar. Saudara, karena apa yang ada dalam hati itu akan terekspresi lewat perkataan kita, tindakan, perilaku kita. Saya percaya kalau firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran saya dan saudara, dipastikan saya dan saudara akan menjadi pribadi yang tetap kuat, menjadi pribadi yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Biar firman Tuhan ini terus menguatkan saya dan saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih
buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami bisa menjaga hati kami. Biar kami semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini memiliki sumber yang bersih, yaitu firman Tuhan. Biar kami terus menjaga setiap apa yang masuk di hati kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami bisa menguji apa yang keluar dari hati kami. Sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.